Anda? Perlindungan terhadap hak-hak perempuan merupakan salah satu komitmen dan prioritas pembaharuan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017, yang dimaksud perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, serta perempuan sebagai pihak. Hakim yang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berlandaskan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada pengadilan agama terdapat dua perkara yang ditangani, yaitu perkara gugatan dan perkara permohonan, di mana jenis-jenis dari perkara gugatan yaitu perkara cerai, baik cerai talak dan cerai gugat, perkara harta bersama, serta gugatan waris. Selanjutnya, perkara permohonan yang terdiri dari permohonan dispensasi pernikahan, pengangkatan anak, perwalian, izin poligami, isbat nikah, penetapan ahli waris, asal-usul anak, dan wali adol. Dari perkara-perkara yang dijelaskan di atas, ada beberapa hak perempuan yang wajib diketahui oleh para perempuan berhadapan dengan hukum. Di antaranya, perkara perceraian. Pendaftaran perceraian dilakukan pada pengadilan tempat kediaman si istri, baik dalam perkara cerai talak ataupun cerai gugat. Pada perkara perceraian, pasangan suami istri juga berhak mendapatkan mediasi oleh pengadilan agama sebelum dilakukan sidang perceraian. Selain itu, pada perkara perceraian juga terdapat hak-hak pasca perceraian yang bisa didapatkan oleh perempuan dan anak, di antaranya nafkah idah, yaitu nafkah yang wajib ditanggung mantan suami selama mantan istri dalam masa idah, kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyus atau pembangkangan. Nafkah mut'ah adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri guna meminimalisasi penderitaan atau rasa sakit akibat perceraian atau sebagai penghilang pilu. Nafkah madiyah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Nafkah hadonah. Mantan suami wajib memberikan nafkah anak sesuai kemampuannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berusia 21 tahun. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara memperoleh pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian? Cerai gugat, yaitu dengan mencantumkan tuntutan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan. Serta jangan lupa mengajukan bukti-bukti tentang pekerjaan dan penghasilan mantan suami dalam persidangan. Cerai talak, yaitu dengan mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Bagaimana jika mantan suami tidak melaksanakan putusan pengadilan? Mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama. Mendatangi tempat suami bekerja dengan membawa putusan dan berkonsultasi dengan pimpinan suami agar isi putusan dapat dilaksanakan. Melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dispensasi pernikahan. Pernikahan antara perempuan dan laki-laki hanya dapat diizinkan
apabila laki-laki dan perempuan tersebut sudah mencapai umur 19 tahun. Dan apabila akan melangsungkan pernikahan, tapi usia belum mencapai 19 tahun, maka perempuan berhak mengajukan permohonan dispensasi pernikahan pada pengadilan agama. Dengan ketentuan, permohonan diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan atau orang tua pihak perempuan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Poligami. Pada perkara poligami, perempuan berhak memberikan persetujuan untuk suami mereka melakukan poligami apabila suami dapat menjamin keperluan hidup dan dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Di mana, dalam hal ini persetujuan istri juga merupakan syarat utama dalam mengajukan poligami pada pengadilan agama. Harta bersama. Pada perkara harta bersama, perempuan berhak untuk mendapatkan bagiannya pada harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Asal-usul anak. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, perempuan dalam hal ini sang ibu dapat mengajukan permohonan asal-usul anak pada pengadilan agama, di mana nantinya pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Perkara waris. Dalam perkara kewarisan, seorang perempuan juga berhak menjadi ahli waris, di mana menurut hubungan darah, ahli waris perempuan dapat terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Sedangkan menurut hubungan perkawinan, seorang istri juga berhak menjadi ahli waris dari suaminya. Dengan ketentuan, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, dan suami atau istri yang ditinggalkan. Isbat nikah. Pada perkara isbat nikah, seorang perempuan yang telah menikah secara agama dengan seorang pria berhak mengajukan permohonan isbat nikah pada pengadilan agama agar pernikahannya dapat dianggap sah secara negara. Pengangkatan anak. Seorang perempuan berhak untuk mengangkat anak demi kepentingan yang terbaik bagi si anak dan wajib untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Perwalian. Seorang perempuan berhak untuk mendaftarkan permohonan perwalian pada pengadilan agama untuk anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan, di mana perwalian dapat meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Jangan takut, negara menjamin keamanan setiap warga negaranya. Sebagian kaum perempuan mungkin takut dan ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. Akan tetapi, jangan ragu, negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya berdasarkan prinsip equality before the law atau persamaan di muka hukum. Selain itu, pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan. Yuk, jangan ragu. Terima kasih telah menyaksikan. Silahkan scan barcode di samping ini untuk mengakses informasi mengenai hak-hak perempuan lainnya.